Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 8 tentang daerah tempat tinggalku, mata pelajaran IPS, tentang mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Yang pertama, jenis mata pencaharian berdasarkan tempat tinggalnya. Yang kedua, ragam jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu jenis mata pencaharian berdasarkan tempat tinggalnya. Kalian masih ingat yang berdasarkan tempat tinggalnya itu apa saja ya? Ada dataran. Oke, kita mulai dari 1, penduduk di dataran tinggi. Nah, sebagian besar penduduk di dataran tinggi ini umumnya bekerja sebagai, nah, ada yang pernah melihat? Ya, ini adalah berkebun teh. Oke, betul sekali. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada beternak ayam. Lalu ada lagi berdagang sayur-sayuran. Nah, ini merupakan contoh dari penduduk di dataran tinggi. Nah, udara yang sejuk dan tanah yang subur ini dimanfaatkan penduduk biasanya untuk menanam apa ya? Ada yang tahu kah, soli-solihah? Nah, biasanya di dataran tinggi ini ditanami sayur-sayuran serta buah-buahan. Benar sekali jawabannya ya yang sudah menjawab. Kemudian kita lanjut lagi. Yang kedua yaitu penduduk di dataran pantai. Nah, sebagian besar penduduk di pantai ini bekerja sebagai, ada yang tahu? Oke, biasanya di pantai itu, nah, penduduknya sebagai nelayan. Kemudian, nah, apa? Oke, ini sebagai petani garam. Kita lanjut lagi. Yang ketiga yaitu penduduk di dataran rendah. Penduduk di dataran rendah yang tinggal di desa umumnya sebagai apa? Kita lihat, nah, sebagai petani atau bercocok tanam. Kemudian sebagai pedagang. Lalu sebagai peternak. Ini sebagai peternak ayam. Nah, sedangkan penduduk yang hidup di perkotaan umumnya bekerja di bidang jasa. Misalnya apa? Nah, sebagai apa? Nah, bekerja di kantor atau perusahaan. Kemudian sebagai tukang ojek, karena tukang ojek merupakan pekerja di bidang jasa. Lalu sebagai guru merupakan pekerja di bidang jasa juga. Kita lanjutkan. Nah, di sini tadi materi pertama. Sekarang kita lanjut materi kedua, yaitu tentang ragam jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia di bidang ekonomi untuk mendapatkan penghasilan, barang, dan jasa tertentu. Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan. Nah, kegiatan ekonomi ini mencakup apa saja? Ada yang tahu? Ya, yang pertama ada kegiatan
produksi. Kemudian setelah produksi ada kegiatan distribusi. Dan yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Coba diingat lagi, kegiatan ekonomi mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan produk, baik itu barang maupun jasa. Nah, hasilnya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Barang yang dihasilkan dapat berupa apa ya? Nah, barang mentah. Oke, barang yang dihasilkan dapat berupa barang mentah. Kemudian ada juga barang setengah jadi. Kalau tadi kita lihat lagi, barang mentah ini berupa kayu yang masih gelondongan atau masih bulat. Kemudian barang mentah ada juga barang setengah jadi sudah diproses, sudah dibentuk, tetapi belum bisa digunakan. Kemudian yang ketiga ada barang jadi. Nah, barang jadi ini barangnya sudah jadi, sudah bisa langsung dipakai. Oke, kita lanjut. Nah, tujuannya apa? Untuk memperoleh keuntungan dari barang atau jasa yang dihasilkan. Lanjut, di sini kegiatan distribusi. Tadi sudah kegiatan produksi, yaitu menghasilkan suatu barang atau jasa. Kemudian lanjut di kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini kegiatan yang menyalurkan produk, baik berupa barang atau jasa, dari produsen ke konsumen. Berarti adalah menyalurkan. Inti dari distribusi adalah menyalurkan produk dari produsen yang tadi sudah menciptakan barang atau jasa, kemudian disalurkan ke konsumen. Tujuannya adalah semua barang atau jasa dapat segera sampai kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Jenis pekerjaannya itu ada pedagang, karyawan, supir, kuli, angkut. Nah, di sini merupakan jenis pekerjaannya ya. Orang yang melakukan kegiatan produksi adalah karyawan operator yang bekerja membuat produk, supervisor, dan teknisi. Nah, ini adalah contoh kegiatan distribusi. Nah, tadi kayu yang sudah dibuat oleh produsen kemudian diangkut. Nah, ini namanya kegiatan distribusi agar kursi-kursi tersebut dapat digunakan oleh konsumen. Lanjut. Nah, di sini ketiga ya, kegiatan konsumsi. Nah, adalah kegiatan yang menunjukkan penggunaan atau memakai barang yang dihasilkan produsen. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Ini adalah contohnya nih, orang menggunakan kursi tersebut. Ini adalah contoh kegiatan konsumsi. Tadi kegiatannya ada apa saja? Kegiatan distribusi, kegiatan produksi, dan konsumsi. Kita ulang lagi ya, kita urutkan. Yang pertama ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kita coba menentukan ragam jenis kegiatan ekonomi berdasarkan wilayahnya. Coba perhatikan peta pada layar berikut. Nah, di sini ada nomor 1, daerahnya daerah mana? Klaten. Coba perhatikan nomor 1. Kita lihat arahnya, biasanya penduduk di Klaten apa nih? Sebagai petani. Kita lihat lagi di nomor 2 ada Jepara. Di poin 3 ada Karanganyar. Tadi kedua Jepara. Kemudian yang pertama ada Klaten. Yang ketiga ada Karanganyar. Yang keempat ada Semarang. Yang kelima ada Surakarta.
Dan yang terakhir ada Pekalongan. Jika kalian perhatikan setiap gambar ini, nah ini merupakan kegiatan ekonomi berdasarkan wilayahnya. Coba kalian perhatikan. Nah, di sini kita ambil contoh di Pekalongan. Nah, Pekalongan itu kan terkenal dengan kota batiknya ya. Nah, kita lihat. Nah, di poin 1 tadi, sebagian besar masyarakat Klaten bekerja sebagai petani karena Klaten memiliki sistem irigasi yang baik. Kemudian yang kedua, masyarakat di Jepara sebagian besar bekerja sebagai nelayan karena Jepara memiliki pantai. Nah, yang ketiga tadi, masyarakat Tawangmangu lereng Gunung Lawu atau Karanganyar bekerja sebagai petani kebun. Yang keempat, masyarakat di sekitar kompleks pabrik Ungaran. Ungaran itu ada di Semarang. Coba kita lihat lagi peta sebelumnya yang Semarang. Nah, yang Semarang memiliki, nah lihat Semarang. Kemudian kita lihat, nah ini adalah sebuah pabrik ya, tekstil. Kita lihat tadi nomor 4. Nah, masyarakat sekitar kompleks pabrik di Ungaran, Semarang sebagai karyawan perusahaan. Kemudian yang kelima, masyarakat di Surakarta ada yang menjadi pemandu wisata, ada juga sebagai pedagang. Kemudian yang keenam, masyarakat sekitar pabrik batik di Pekalongan bekerja sebagai perajin batik dan karyawan batik. Coba kita lihat lagi nomor 6. Nah, kembali ke petanya ya. Nah, di nomor 6 ini ada sebuah perusahaan batik. Nah, ini adalah sedang membuat batik. Berikutnya, oke, ini adalah tugas untuk hari ini, yaitu kalian mencari contoh kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi. Masing-masing 2 gambar ya dalam bentuk soft copy. Nah, kalian bisa menggunakan berbagai aplikasi editing, contohnya Microsoft Word, Canva, atau Photogrid, serta editing yang lainnya yang bisa kalian gunakan. Kemudian, jika sudah, kalian buat upload gambar kalian di Google Classroom. Seperti itu ya. Oke, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.